Revalina melongo kemudian menggeleng bingung. Belum. Ya udah, nih makanan buat lo. Kaiden meraih tangan kanan Revalina, kemudian mengantungkan plastik berisi beberapa kotak makanan di jari-jari tangan Revalina. Hah? Bukannya mengucapkan terima kasih, cewek itu malah membuka mulutnya lebar. Ada angin? Apa? Kaiden tiba-tiba memberikannya makanan begini. Sana masuk, suruh Kaiden. Gue cuma mau kasih ini aja. Revalina mengerutkan kening lalu maju satu langkah untuk mendekat. Ia menatap wajah di depannya ini dengan penuh ketelitian dan tiba-tiba Revalina langsung menempelkan tangannya di jidat Kaiden. Hal itu tentu membuat Kaiden jadi ikutan bingung. Pria itu kemudian menempelkan tangannya di kening Revalina sambil mengangkat satu alisnya. Kenapa sama jidat? Kaiden heran. Kerutan di kening Revalina tampak semakin jelas. Dia lalu menjauhkan tangannya dari jidat Kaiden. Gak panas kok. Terus, kalau bukan karena sakit, kenapa kamu tiba-tiba jadi baik? Kaiden juga melepaskan tangannya dari jidat Revalina dan membuang muka ke arah lain. Emang salah kalau gue baik? Revalina tak menjawab. Dia masih memerhatikan wajah Kaiden dengan seksama secara teliti, berusaha sebisa mungkin untuk mencari penyebab dari keanehan ini. Namun, hasilnya nihil. Revalina tak tahu mengapa Kaiden bisa mendadak baik terhadap dirinya. Pasrah, karena tak menemukan jawaban, Revalina akhirnya menarik tangan Kaiden secara paksa. Kalau gitu kamu ikut makan juga. Sembari mengunyah makanannya, Kaiden diam-diam mencuri pandangan pada Revalina yang duduk tepat di hadapannya. Pelan-pelan, kata Kaiden memperingatkan. Revalina melirik Kaiden lalu mengangguk. Iya Kaiden. Usai itu, ia kembali melahap berbagai jenis makanan yang dibelikan Kaiden. Sementara, Revalina menikmati makanan malamnya tersebut. Kaiden justru berhenti dari kegiatan makannya dan malah menopang dagungnya menggunakan tangan dan terus menatap Revalina. Sambil sesekali terkekeh pelan kala cewek di depannya ini makan dengan gaya ala pengunjung warteg. Makan sayur juga, ucap Kaiden, lalu mengambilkan sayur dari piring lain untuk diletakkan di piring Revalina. Menerima perlakuan simpel tetapi bermakna itu mampu membuat Revalina jadi salting sendiri. Tanpa disadari, pipinya malah bersemu merah di depan mata Kaiden. Bikin malu aja. Kaiden ikut mengukir sebuah senyuman manis setelah melihat senyuman cantik di bibir merah muda Revalina. Sial, gue jatuh cinta lagi, gumam Kaiden tiba-tiba. Hah? Revalina yang awalnya tertunduk dalam untuk menyembunyikan pipi merahnya, kini langsung mengangkat kepala dengan ekspresi kaget. Jatuh cinta sama siapa? Sedangkan Kaiden, ia justru membeku di atas bangku seraya merutuki kebodohannya sendiri sebab keceplosan tentang kata-kata memalukan seperti itu. Apaan? Kaiden bertanya balik. Tadi kamu bilang apa? Kamu bilang jatuh cinta lagi kan? Enggak, lo salah dengar, bantah Kaiden. Gue balik dulu, udah malam. Bangkit dari tempat duduk, Kaiden segera meraih jaketnya lalu berjalan secepat mungkin meninggalkan Revalina yang masih tampak kebingungan dengan kalimat Kaiden sebelumnya. Revalina mengerjapkan mata beberapa kali kemudian menggaruk kepala. Perasaan, aku gak salah dengar kok. Sambil menyeka keringatnya, Revalina terus berlari kencang memasuki lobi rumah sakit dengan jubah putih yang telah bersimbah darah merah mengerikan. Ia berlarian mendekati keranjang khusus alat-alat medis dan langsung mengambil beberapa peralatan yang sekiranya ia butuhkan. Revalina memasang handscone pada kedua tangannya serta masker medis untuk menutupi hidung dan mulut. Entah apa yang sedang terjadi sekarang. Seluruh pasang mata hanya menatap Revalina bingung karena cewek itu baru saja datang pagi-pagi buta begini dengan kondisi sudah berlumuran darah. Revalina, lo habis dari mana?
Kaiden tiba-tiba berdiri di samping Revalina, lalu bertanya cukup panik. Di depan rumah sakit ada 5 korban kecelakaan. Ada ibu-ibu hamil juga, seru Revalina lantang. Kaget. Kaiden langsung berteriak nyaring memberi perintah kepada beberapa perawat serta dokter yang kebetulan ada di lobi. Semuanya keluar sekarang. Ada 5 orang korban kecelakaan di depan rumah sakit. Salah satunya ibu hamil, utamakan bayinya dulu. Sebelum Revalina sempat untuk berlari berniat menangani pasien dadakan tersebut, Kaiden langsung menahan lengan cewek itu lalu menatapnya tanpa arti yang jelas. You did a great job, puji Kaiden dengan senyuman tipis yang terukir di bibir merah pucatnya. Mendapat pujian itu, Revalina tak tahu harus menjawab apa. Alhasil, dia malah melongo seperti orang bodoh sambil berpikir keras perihal perubahan sikap Kaiden yang terjadi sejak tadi malam. Sebenarnya, ada apa dengan cowok ini? Setelah melamun selama beberapa detik, Revalina akhirnya tersadar dan membalas, "Makasih." Lalu seketika itu juga, tubuh Revalina mendadak menegang ketika Kaiden tiba-tiba berjongkok di hadapannya, lalu memulai mengikatkan tali sepatu Revalina yang sempat terlepas. "Kaiden!" Revalina langsung menjauhkan kakinya dari Kaiden, tetapi secepatnya ditahan oleh laki-laki itu. Kaiden mendongak menatap Revalina dalam-dalam sambil melemparkan sebuah senyuman simpul. "Kalau nggak diikat, ntar lo jatuh," ucapnya. Begitu lembut, hingga mampu membuat Revalina serasa melayang di udara karena mendapat perlakuan manis ini. 15 detik kemudian, Kaiden kembali bangkit berdiri lalu tangannya mulai terulur untuk menyentuh kepala Revalina. Entah hal apa lagi yang akan ia lakukan kali ini. Revalina juga sudah tidak dapat menduga-duga. Ternyata, Kaiden menyingkap beberapa anak rambut Revalina yang menempel di pipinya, lalu menyelipkan anak rambut tersebut ke belakang telinga. Good luck. Dan tanpa aba-aba lagi, Kaiden langsung berlari keluar dari lobi rumah sakit untuk menangani pasien dadakan tadi. "Aku pasti lagi mimpi." Revalina mencubit pipinya sendiri, lalu meringis kesakitan setelahnya. "Hah? Demi apa? Bukan mimpi." "Kaiden gak suka roti yang terlalu manis, nah," ujar Chelsea sambil tersenyum tanpa arti. Hari ini, entah mengapa Chelsea tiba-tiba menghampiri Revalina dan menjadikan dirinya sebagai teman curhat. Dan kini, topiknya mulai beralih membahas segala tentang Kaiden. Mulai dari makanan kesukaan Kaiden, kegiatan Kaiden saat libur, sampai bagaimana kedekatan dirinya dengan Kaiden. Revalina tak mengerti mengapa Chelsea harus membahas hal itu. Toh, kalaupun mereka memang sedekat itu, kenapa harus dibicarakan pada Revalina? Apa tujuannya? Apa sebenarnya arti lain yang ingin disampaikan Chelsea kepada dirinya? Dari tadi Revalina tak bisa berpikir positif. Apalagi dia terlihat lebih bodoh di depan Chelsea karena tak begitu tahu tentang Kaiden. Malahan tampaknya Chelsea sudah mengenal Kaiden dengan sangat baik. "Kamu buat nasi goreng sendiri?" Chelsea menunjuk sebuah kotak makan berisi nasi goreng yang memang sejak tadi berada di atas meja. "Iya, saya buatin buat Kaiden." Revalina tersenyum ceria. "Kaiden gak suka nasi goreng coklat, nah. Dia suka nasi goreng putih." Chelsea memiringkan kepalanya lalu menatap Revalina sambil menghela nafas. "Kamu tunangannya. Harusnya kamu lebih tahu tentang dia dibanding saya." Revalina tak menjawab. Dia mengambil gelas yang ada di atas meja dan kembali menyedot minumannya sambil menatap wajah Chelsea. Selesai dengan meminumnya, Revalina lalu melemparkan sebuah senyuman manis. Hanya itu yang bisa ia lakukan. Karena sebenarnya, Revalina tak tahu harus menjawab apa. Memang benar, selama ini ternyata dirinya belum sepenuhnya mengenal Kaiden. "Siapa bilang gue gak suka? Astagfirullah." Revalina spontan berseru kaget saat suara itu merasuki gendang telinganya. Kaiden, entah sejak kapan cowok itu masuk ke dalam sini. Padahal,
Tadinya sedang sibuk rapat bersama para dokter lain dan meninggalkan Revalina sendirian di dalam ruang kerja. Kaiden meraih kotak makan berwarna biru tersebut, membuka tutupnya dan langsung melahap nasi goreng buatan Revalina dengan cepat. Kaiden, Chelsea menahan tangan Kaiden ketika cowok itu ingin melanjutkan kegiatan makannya. Kamu kan gak suka nasi goreng coklat, jangan dimakan. Kaiden mengunyah makanan di dalam mulutnya sampai selesai sebelum akhirnya menjawab. Revalina udah masakin buat gue, kenapa gak gue makan? Jangan dimakan, Kaiden. Chelsea terlihat panik dan berusaha merebut kotak makanan itu. Tak tahu penyebab pastinya mengapa dia bisa bersikap begini. Kaiden menepis tangan Chelsea, kemudian berujar dengan nada sengit. Chelsea, manusia bisa berubah. Kalau dulu gue benci sama nasi goreng warna coklat, sekarang udah beda cerita, ngerti? Setelah Kaiden berucap begitu, Chelsea tak mampu berkutik lagi. Dia mendadak diam 1000 bahasa, bahkan tubuhnya membeku setelah Kaiden berbicara dengan nada tinggi terhadap dirinya. Chelsea tak suka saat Kaiden bersikap begitu kepadanya, apalagi membentak. Cewek itu menundukkan kepalanya dalam lalu mengusap cepat setitik cairan bening yang keluar lewat ujung mata, dan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Chelsea segera melesat pergi dari ruangan tersebut, menyisakan Revalina dan Kaiden di dalam sana. Kaiden, panggil Revalina. Gak usah dimakan kalau kamu gak suka. Maaf ya, aku harusnya nanya kamu dulu baru bikin. Gue suka kok sama masakan lo, thanks. Kaiden menatap Revalina sambil tersenyum simpul. Ia lalu kembali memasukkan sesuap nasi goreng buat Revalina ke dalam mulutnya. Beneran suka? Kaiden menghentikan aksi makannya, menaruh kotak makan itu di atas meja lalu mengusap kepala Revalina lembut. Iya, Revalina. Dek. Jantung Revalina sudah tak karuan lagi detaknya. Sikap Kaiden memang seperti bunglon, beda tempat, beda sikap. Sampai-sampai kadang Revalina bingung dengan Kaiden yang bisa berubah-ubah dengan begitu cepat. Dan kini sisi baik Kaiden sedang keluar hingga mampu membuat hati Revalina serasa dipenuhi oleh kupu-kupu cantik yang berterbangan. Apaan sih ngelus-ngelus? Revalina memukul dada Kaiden pelan sambil mengulum senyuman. Salting. Halo novelers, ketemu lagi nih dengan Mimin. Alhamdulillah Mimin sudah keluar nih dari rumah sakit. Semua itu berkat doa-doa novelers kepada Mimin. Terima kasih banyak ya, beribu terima kasih banyak. Mimin gak tahu nih harus membalas kebaikan kalian dengan apa, membalas doa-doa kalian dengan apa. Mimin hanya bisa mendoakan semoga semua doa yang terbaik itu untuk novelers semuanya. Dan novelers jangan lupa ya untuk selalu jaga kesehatan. Jangan telat sarapannya, itu hal yang paling penting. Jangan lupa minum vitamin dan olahraga yang teratur. Ketemu lagi nih di episode yang ke-24. Mimin kira-kira ngupload hari ini berapa ya? Ditunggu terus ya novelers.